Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian di rumah baik-baik saja ya. Oke, kembali lagi dengan Bu Meli dalam pelajaran matematika. Di sini kita akan melanjutkan bab bangun ruang sisi datar atau BRSD. Dan submateri yang akan kita pelajari hari ini yaitu adalah limas. Limas sendiri kita akan mempelajari tentang unsur-unsur yang ada di dalam limas serta luas permukaan limas. Oke, persiapkan diri kalian baik-baik, siapkan buku catatan, buku paket, dan alat tulis kalian. Simak pembelajaran kali ini dengan sebaik-baiknya. Akan membahas atau kita sudah mempelajari tentang prisma ya. Prisma dengan unsur-unsurnya dan juga luas permukaannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang limas. Apa sih itu limas? Ya, yang akan kita pelajari di sini. Untuk kompetensi dasarnya 3.7 yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, di antaranya prisma dan limas, serta kompetensi keterampilannya 4.7 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, terutamanya prisma dan limas serta gabungannya. Oke. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kalian atau siswa bisa mengidentifikasi unsur-unsur yang ada pada limas, kemudian menentukan luas permukaan limasnya, serta keterampilannya peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep luas permukaan limas. Oke? Nah, mengenai limas sendiri, kalian pasti tidak asing dengan kata-kata limas ya, atau dengan limas itu sendiri. Nah, pengertiannya itu apa sih ya? Limas itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh segitiga atau segi banyak sebagai alas dan beberapa buah bidang segitiga sebagai sisi tegak yang bertemu pada satu titik puncak. Nah, di sini limas sendiri bentuknya ada banyak. Ada limas segitiga beraturan, ada limas segi 4, limas segi 5, dan juga limas segi 6, dan seterusnya ya. Ada limas segi banyak atau segi N biasanya. Nah, limas sendiri ya, di sini bangun ruang yang dibatasi oleh segitiga atau segi banyak sebagai alasnya ya. Jadi alasnya itu bisa bentuknya segitiga, bisa bentuknya segi 4, segi 5, persegi panjang juga bisa, atau persegi banyak ya. Pokoknya alasnya itu bisa berbentuk segi banyak. Nah, dan limas sendiri juga terdiri dari beberapa buah bidang segitiga sebagai sisi tegak yang bertemu pada satu titik puncak. Jadi sisi tegaknya yang ada di limas itu selalu berbentuk segitiga, dan sisi tegak itu nanti akan bertemu pada satu titik puncak. Berbeda kalau kemarin dengan prisma ya. Kalau prisma itu kalau misalkan alasnya bentuknya segitiga ya, tutupnya atau atasnya juga segitiga. Tapi kalau misalkan limas tidak, jadi bawahnya bisa segitiga, segi banyak, segi N ya, tapi atasnya selalu berupa satu titik puncak ya, gitu. Nah, itu dia tadi tentang apa sih itu limas. Sekarang kita menuju ke unsur-unsur yang ada pada limas itu sendiri ya. Limas memiliki alas dan sebuah titik puncak. Jadi kalau limas selalu berupa alas, alasnya bisa segi N atau segi banyak, dan atasnya itu berupa titik puncak. Nah, unsur-unsur yang lain di sini bisa menjadi rumus juga yang digunakan untuk mencari sisinya, rusuknya, titik sudut, serta sisi tegaknya. Nah, rumus-rumus itu kita pakai dengan kita tahu konsepnya bahwa limas itu mempunyai segi banyak atau segi N. Nah, N-nya sendiri itu bisa
5 segi 3 berarti N-nya 3, 5 segi 4 berarti N-nya 4 gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini unsur yang selanjutnya yaitu limas itu memiliki N plus 1 buah sisi ya. Kemudian yang kedua memiliki 2N buah rusuk ya. Memiliki N plus 1 buah titik sudutnya dan memiliki N buah sisi tegak berupa segitiga ya. Ini salah satu atau beberapa unsur-unsur dari limas yang harus kalian pahami ya. Alasnya memiliki alas ya berupa segi N tadi dan sebuah titik puncak. Kemudian memiliki N plus 1 buah sisi, memiliki 2N buah rusuk, memiliki N plus 1 buah titik sudut, dan memiliki N buah sisi tegak berupa segitiga. Sampai di sini paham ya? Oke. Lalu, apabila kita contohkan dengan limas segi 4 yang ada pada PowerPoint-nya, ya, kalian bisa lihat itu adalah salah satu contoh limas segi 4. Kita akan cari berapa sih banyaknya sisi pada limas segi 4 tersebut, ya. Nah, sisi tadi kan rumusnya adalah N plus 1, ya kan? Nah, karena segi 4, berarti jumlah N-nya ada berapa? Ada 4. Berarti sisinya adalah N plus 1 sama dengan N-nya adalah 4 ditambah 1, sama dengan 5 buah sisi. Apakah betul berjumlah 5 buah sisi? Oke, sekarang kita lihat ya pada gambarnya. Di situ ada yang pertama, sisi alasnya dulu. Ada alas ABCD, 1 ya. Kemudian ATB, 2, kemudian BTC ya, ada 3, kemudian DTC ada 4, dan yang terakhir ada ATD ada 5. Jadi betul ya, limas segi 4 ini terdiri dari 5 buah sisi. Selanjutnya rusuknya. Rusuk rumusnya adalah 2N ya, 2 kali N yang 4 berarti 2 kali 4 sama dengan 8 buah rusuk. Oke, kita coba lihat ya rusuknya ya. Ada AB ya, 1, BC 2, DC 3, AD 4, AT 5, TB 6, TC 7, dan TD 8. Jadi benar rusuknya ada 8 buah rusuk. Sampai sini paham ya? Selanjutnya untuk titik sudutnya. Ya, kita perhatikan limas ABCD tersebut ya. Titik sudutnya rumusnya adalah N plus 1 ya. Berarti N-nya 4 ditambah 1 berarti adalah 5. Kita cek apakah titik sudutnya ada 5 buah? Kita cek. Ada titik sudut di A ya, 1, di B 2, di C 3, di D 4, dan yang terakhir ada di T 5. Jadi benar ada 5 buah titik sudut. Sampai sini paham ya? Oke, next ke sisi tegaknya. Sisi tegak itu berarti adalah bangun segitiga ya. Kalau 5 sisi tegaknya tuh berupa segitiga dan yang terkumpul di satu titik puncaknya itu tadi. Oke, sisi tegaknya adalah N. N-nya adalah 4, berarti sisi tegaknya 4. Kita coba lihat pada gambar apakah betul sisi tegaknya ada 4. Ya, kita cari. Sisi tegak TAB 1 ya. Sisi tegak TBC 2. Kemudian sisi tegak TDC ada 3. Dan yang terakhir sisi tegak TAD ada 4. Betul ya, berarti jumlah sisi tegaknya ada 4 buah. Begitu cara kalian mengidentifikasi dari unsur-unsur limas tersebut. Jadi nanti kalau misalkan ada contoh atau ada soal, kalian harus menentukan berapa buah sisi dari limas yang segi N. Nanti kalian bisa pakai rumus-rumus dari unsur-unsur limas tersebut. Oke. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa kalian lihat di sini ya. Nah, selanjutnya kita ke luas permukaan limas ya. Luas permukaan limas rumusnya adalah luas alas ditambah
jumlah luas sisi tegak. Ya, luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, kalau kita perhatikan limas ini kalau kita bongkar kan akan membentuk jaring-jaring limasnya ya, atau akan terlihat jaring-jaringnya. Nah, ternyata di situ terdapat alas. Kita lihat di sini ada limas persegi segi 4 ya. Di situ ada alasnya ya, ada alasnya. Kemudian terdapat 4 buah sisi tegak yang berupa segitiga ya. Jadi kalau kita hitung luasnya, berarti luas permukaannya berarti alasnya itu tadi ya, bentuknya segi 4 itu kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan sisi jumlah semua sisi tegaknya. Ada sisi tegak segitiga 1, segitiga 2, segitiga 3, dan segitiga yang keempat. Jadi luas permukaan limas itu adalah luas alasnya ditambah jumlah luas dari semua segitiga sisi tegaknya ya. Kalau di sini kasusnya adalah 5 segi 4, berarti luas alas segi 4 ditambah luas segitiganya. Ada berapa jumlahnya segitiga? Ada 4, berarti 4 dikali luas segitiganya itu. Oke? Paham ya? Jadi luas permukaan limas rumusnya luas alas itu sendiri ditambah jumlah semua sisi tegaknya. Ada berapa? Nah, sekarang kita akan mencoba contoh soal. Di sini ada contoh 8.7, Ibu ambil dari buku paket. Di situ ada sebuah gambar limas, kemudian soalnya adalah diketahui alas limas tersebut berbentuk persegi dengan panjang TE 5 cm dan AB 6 cm. Berdasarkan informasi yang diketahui pada soal ini, apakah luas permukaan yang bisa ditentukan? Oke, kita langsung ke alternatif penyelesaiannya. Soal tersebut sangat bisa kita selesaikan karena bentuk alasnya sudah jelas. Di situ bentuknya persegi dengan ukuran sisinya 6 cm dan tinggi bidang tegaknya juga sudah diketahui yaitu 5 cm. Maka selanjutnya kita tinggal cari luas permukaannya dengan rumus luas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak atau sisi tegaknya. Oke, luas alasnya di situ kan persegi, berarti luas persegi adalah sisi kali sisi. Sisinya panjangnya 6 cm, berarti 6 kali 6 atau 6 kuadrat, ditambah jumlah luas bidang tegak. Bidang tegaknya karena persegi berarti terdapat 4 buah ya. Jadi 4 kali luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya 6 dikali tingginya 5 cm. Kita kerjakan yang 6 kuadrat dulu. 6 kuadrat berapa? 36. Kemudian ditambah, sederhanakan yang perkalian dengan luas segitiganya ya. 4 dikali setengah dikali 6 dikali 5. 4 bisa kita coret dengan 2 ya, bersisa 2. 2 kali 6, 12. 12 kali 5, 60. Jadi, luasnya adalah 36 ditambah 60. Sama dengan 96. Jadi, luas permukaannya adalah 96 cm persegi. Karena di sini luas, jadi kita pakainya persegi. Paham ya? Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Alas limasnya TABCD pada gambar di samping berbentuk persegi dengan panjang sisinya 12 cm. TP adalah garis tinggi pada sisi tegak BTC. Jika tinggi limas tersebut 8 cm, hitunglah panjang TP dan luas permukaan limasnya. Jadi di situ sudah diketahui bahwa panjang sisi dari alasnya itu 12 cm. Alasnya berbentuk persegi. Kemudian tinggi dari limas itu yaitu TO adalah 8 cm. Kita disuruh untuk mencari panjang TP. Panjang TP sendiri merupakan tinggi dari sisi tegaknya ya. Kemudian kita juga disuruh mencari luas permukaan limas. Oke. Yang pertama, mencari panjang TP terlebih dahulu. Panjang TP ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras, di mana kita pakai segitiga yang
TOP ya, segitiga TOP. Kalian kasih garis bantu dari O ke P, nanti kita bisa mendapatkan segitiganya, yaitu segitiga TOP. Nah, di situ diketahui bahwa TO-nya 8 cm. Kemudian O ke P berapa? O ke P yaitu setengah dari AB ya. AB adalah 12, berarti setengah dari 12 yaitu adalah 6. Nah, di situ nanti kita bisa dapat atau bisa kita peroleh TP-nya ya. Jadi TP sama dengan TO kuadrat ditambah OP kuadrat. TO-nya 8 cm, kita kuadratkan ditambah OP-nya setengah dari 12 tadi yaitu 6 cm. 6 kuadrat. Kemudian kita kuadratkan 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36. 64 ditambah 36 sama dengan 100. Akar 100 adalah 10. Jadi, kita sudah mendapatkan yang A, panjang TP adalah 10 cm. Sampai sini paham ya? Oke, next kita mencari luas permukaan prisma. Nah, untuk mencari luas permukaan prisma, kita cari dulu nih luas alasnya ya. Alasnya kan berbentuk persegi tadi ya. Dengan panjang sisinya 12 cm. Berarti luas alasnya sisi kali sisi yaitu 12 kali 12 sama dengan 144 cm persegi. Karena dia adalah luas, jadi kita pakai persegi. Kemudian yang selanjutnya kita cari jumlah luas sisi tegaknya ya. Sisi tegaknya itu pasti berbentuk segitiga dong ya. Kita pakai rumus luas segitiga setengah kali alas kali tinggi, atau di sini Ibu pakai yang alas kali tinggi bagi 2 ya. Alasnya kita peroleh 12 dikali tingginya adalah kita dapat tinggi dari sisi tegak tadi TP ya 10 dibagi 2. Nah, di sini dikali 4 karena jumlah dari sisi tegak pada prisma segi 4 jumlahnya ada 4. Oke, jadi semua dikalikan 4 supaya kita bisa memperoleh jumlah dari luas sisi tegaknya, semua luas sisi tegaknya ya. Kita sederhanakan dulu di sini, 12 kita bisa hilangkan atau bisa kita coret dengan 2, jadi 6. 6 kali 10 sama dengan 60. 60 kali 4 sama dengan 240 cm persegi. Oke, sampai sini paham ya? Jadi, luas permukaan limas, di sini ya. Di sini limas bukan prisma, tersebut adalah luas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Jadi, luasnya adalah 144 ditambah 240 sama dengan 384 cm persegi. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke. Next, contoh soal selanjutnya. Kerangka model limas dengan alas berbentuk persegi panjang dengan panjang lebarnya masing-masing 16 cm dan 12 cm. Sedangkan tinggi limas tersebut 24 cm. Tentukan panjang kawat yang paling sedikit yang diperlukan untuk membuat kerangka model limas tersebut. Jadi di sini kita akan membuat limas ya, bangun limas tapi dengan menggunakan kerangka kawat. Oke, kalian harus menentukan panjang kawat yang tepat atau yang paling sedikit untuk diperlukan membuat kerangka model tersebut. Nah, kalau kita buat kerangka berarti kita buat rusuknya ya. Rusuknya dari si limas ini. Nah, yang pertama kita cari rusuk alasnya dulu ya. Alasnya tadi kan berbentuk persegi panjang, berarti kita cari nih keliling dari persegi panjang ya, untuk bisa cari total panjang rusuknya. Keliling persegi panjang 2 kali panjang ditambah lebar ya, 2 kali panjangnya 16 ditambah lebarnya 12, jadi 2 kali 28 sama dengan 56 cm. Kemudian kita cari total rusuk dari sisi tegaknya ya. Kalian perhatikan dulu segitiga TOB ya. Segitiga TOB.
Nah, kita akan mencari panjang TB-nya untuk bisa mendapatkan salah satu rusuk dari sisi tegak tersebut ya. Jadi, untuk kita bisa memperoleh panjang dari TB, dari TC, dari TD, dari TA ya, itu sama panjangnya. Nah, kita kita cari panjang TB itu dengan kita memperhatikan segitiga TOB. Nah, dari situ, kita bisa memperoleh panjang TB dengan menggunakan teorema Pythagoras, ya, dengan segitiga TOB, ya. Tapi untuk mencari OB sendiri, kita harus menggunakan diagonal dari persegi panjang alasnya, ya. Diagonal DB, kalian perhatikan, ya. DB itu sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat ya untuk bisa memperoleh panjang DB-nya. Kita sekali lagi menggunakan teorema Pythagoras ya. AB panjangnya 16 ditambah AD panjangnya 12. 16 kuadrat 256, 12 kuadrat 144. 256 ditambah 144 sama dengan 400. Jadi DB sama dengan 20 ya. Karena si OB ini 2 kali DB, maka OB itu juga setengah dari DB-nya ya. Berarti setengah dari 20 adalah 10 cm. Jadi panjang OB-nya 10 cm, kemudian panjang panjang OT atau TO-nya 24 cm. Kita bisa peroleh nih panjang TB-nya. TB sama dengan akar OB kuadrat ditambah OT kuadrat. Jadi OB-nya 10 ditambah OT-nya 24. 10 kuadrat 100, 24 kuadrat 576. 100 ditambah 576 sama dengan 676. Akar 676 adalah 26 cm. Sehingga di sini kita peroleh bahwa panjang TA, panjang TB, panjang TC, dan panjang TD itu sama, yaitu sama dengan 26 cm. Maka jumlah seluruh rusuk sisi tegaknya itu adalah ya TA ditambah TB ditambah TC ditambah TD sama dengan 26 tambah 26 tambah 26 tambah 26 sama dengan 104. Nah, jadi total rusuk atau panjang kawat yang diperlukan untuk membuat limas tersebut paling sedikit yaitu adalah ya total rusuk alasnya tadi ditambah total rusuk sisi tegaknya. Total rusuk alasnya 56 ditambah total rusuk sisi tegaknya 104, yaitu adalah 160 cm. Ya, karena kita mencari rusuknya berarti tidak pakai kuadrat atau kubik tapi hanya cm saja. Oke, sampai di sini paham ya? Oke. Nah, itu dia tadi yang dapat Ibu sampaikan tentang materi limas ya. Kita sudah peroleh unsur-unsur dari limas itu tadi, kemudian luas permukaan dari limas. Nah, selanjutnya ini ada tugas yang bisa kalian kumpulkan ya atau bisa kalian akses melalui Google Form ya. Nanti bisa kalian langsung jawab soalnya di situ dan bisa kalian langsung lihat skor yang kalian dapatkan. Oke. Nah, untuk pengumpulannya nanti akan langsung di link ke email dari guru kalian masing-masing. Kelas 8A dan B dengan Bu Dina, kelas 8C, D, E, dan F dengan Bu Sinta, dan kelas 8G, H, I, J, dan K dengan Bu Meli. Oke. Tetap terapkan protokol kesehatan untuk menjaga diri kalian dari terkena virus corona. Lakukan 3M dalam keseharian kalian, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak aman kalian dengan orang lain minimal 1 meter. Oke? Terima kasih, itu dia yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.